salah satu suku yang cukup terkenal dan sudah menyebar di banyak daerah di Indonesia. Suku Batak banyak mendiami daerah Sumatera Utara dengan banyak marga yang lebih dari 200. Mengulas lebih jauh tentang suku Batak, asal-usul suku Batak sangat sulit untuk ditelusuri karena minimnya peninggalan sejarah yang mengulas tentang suku Batak. Ada beberapa pendapat tentang asal-usul suku Batak yang dapat kita jadikan referensi untuk menambah wawasan kita. Pada umumnya, orang Batak percaya kalau si Raja Batak diturunkan langsung di Pusuk Buhit. Si Raja Batak kemudian membangun perkampungan di salah satu lembah gunung tersebut dengan nama Cianjur Mula-Mula. Letak perkampungan itu berada di garis lingkar Pusuk Buhit di Lembah Sagala dan Limbong Mulana. Ada dua arah jalan daratan menuju Pusuk Buhit. Satu dari arah Tomok bagian timur dan satu lagi dari dataran tinggi Tele. Pusuk Buhit dikenal sebagai tempat tertinggi yang sakral, serta dipercaya sebagai tempat munculnya Mula Jadi Nabulun, atau Dewa Yang Maha Esa, menurut orang Batak menampakkan diri pertama kalinya. Menurut versi ahli sejarah Batak mengatakan bahwa si Raja Batak dan rombongannya yang berasal dari Thailand yang menyeberang ke Sumatera melalui Semenanjung Melaya dan akhirnya sampai ke Cianjur Mula-Mula dan menetap di sana. Sedangkan dari prasasti yang ditemukan di Portibi yang bertahun 1208 dan dibaca oleh Profesor Nilakantasari, seorang guru besar ahli keperbekalaan yang berasal dari Madras, India, menjelaskan bahwa pada tahun 1024, Kerajaan Chola dari India menyerang Sriwijaya dan menguasai daerah Barus. Pasukan dari Kerajaan Chola kemungkinan adalah orang-orang Tamil, karena ditemukan sekitar 1.500 orang Tamil yang bermukim di Barus pada masa itu. Tamil adalah nama salah satu suku yang terdapat di India. Si Raja Batak diperkirakan hidup pada tahun 1200 atau awal abad ke-13. Raja Singamangaraja ke-12 diperkirakan keturunan si Raja Batak generasi ke-19 yang wafat pada tahun 1907, dan anaknya si Raja Buntal adalah generasi ke-20. Dari kesimpulan tersebut, kemungkinan besar leluhur si Raja Batak adalah seorang pejabat atau pejuang kerajaan Sriwijaya yang berkedudukan di Barus, karena pada abad ke-12 yang menguasai seluruh Nusantara adalah kerajaan Sriwijaya di Palembang. Akibat dari penyerangan kerajaan Chola ini, diperkirakan leluhur si Raja Batak dan rombongannya terdesak hingga ke daerah Portibi, sebelah selatan Danau Toba. Dan dari sinilah kemungkinan yang dinamakan si Raja Batak mulai memegang tampuk pemimpin perang. Atau boleh jadi, si Raja Batak memperluas daerah kekuasaan perangnya sampai mencakup daerah sekitar Danau Toba, Simalungun, Tanah Karo, Dairi, sampai sebagian Aceh, dan memindahkan pusat kekuasaannya di daerah Portibi di sebelah selatan Danau Toba. Pada akhir abad ke-12, sekitar tahun 1275, Kerajaan Majapahit menyerang Kerajaan Sriwijaya sampai ke daerah Paneh, Aruh, Padang Lawas, dan sekitarnya yang diperkirakan termasuk daerah kekuasaan si Raja Batak.
Dari serangan kerajaan Majapahit inilah diperkirakan yang mengakibatkan si Raja Batak dan rombongannya terdesak hingga masuk ke pedalaman di sebelah barat Pangururan di tepian Danau Toba. Daerah tersebut bernama Cianjur mula-mula di kaki bukit yang bernama Pusuk Buhit, kemudian menghuni daerah tersebut bersama dengan rombongannya. Terdesaknya si Raja Batak oleh pasukan dari kerajaan Majapahit kemungkinan erat hubungannya dengan runtuhnya kerajaan Sriwijaya di Palembang, karena seperti pada perkiraan tadi, si Raja Batak adalah kemungkinan seorang penguasa perang di bawah kendali kerajaan Sriwijaya. Sebutan raja kepada si Raja Batak bukanlah karena beliau seorang raja, akan tetapi merupakan sebutan dari pengikutnya ataupun keturunannya sebagai penghormatan, karena memang tidak ada ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Batak. Menurut Guru Besar Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Medan, Profesor Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak, dalam makalahnya berjudul Orang Batak dalam Sejarah Kuno dan Modern, dalam seminar yang digagas DPP Kesatuan Bangsa Batak Sedunia atau Unity of Batakness in the World, dapat kami paparkan. Dari sejumlah fakta dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak, mulai dari dataran tinggi pegunungan di utara Tibet, Khmer Kamboja, Thailand, hingga Tanah Gayo di Takengon Aceh, ternyata nenek moyang orang Batak berasal dari keturunan suku Mansuria yang hidup di daerah utara Tibet sekitar 7.000 tahun yang lalu. Pada masa itu, nenek moyang orang Batak diusir oleh suku barbar Tartar dari tanah leluhurnya di utara Tibet. Pengusiran itu menyebabkan suku Mansuria bermigrasi ke pegunungan Tibet melalui Tiongkok. Dari peristiwa migrasi di pegunungan Tibet tersebut dapat ditemukan sebuah danau dengan nama Toba Tartar. Suku Mansuria memberi nama danau itu untuk mengenang peristiwa pengusiran mereka oleh suku barbar Tartar. Setelah dari pegunungan Tibet, suku Mansuria turun ke utara Burma atau perbatasan dengan Thailand. Di sini suku Mansuria meninggalkan budaya Dongson, yakni sebuah kebudayaan asli suku bangsa ini yang mirip dengan budaya Batak yang ada sekarang ini. Tak bertahan lama di wilayah itu, suku Mansuria yang terus dikejar-kejar suku barbar Tartar kembali bergerak menuju arah timur ke Kamboja dan ke Indochina. Dari Indochina, suku Mansuria berlayar menuju Filipina, kemudian ke Sulawesi Utara atau Toraja, ditandai dengan hiasan kerbau pada rumah adat Toraja. Kemudian mereka turun ke tanah Bugis, Sulawesi Selatan, ditandai kesamaan logat dengan orang Batak, dan mengikuti angin barat dengan berlayar ke arah Lampung di wilayah Ogan Komering Ulu, dan akhirnya naik ke Pusuk Buhit, Danau Toba. Saat berlayar dari Indochina, sebagian suku Mansuria melewati tanah genting kera di semenanjung Melayu. Dari sini, mereka berlayar menuju pantai timur Sumatera dan mendarat di kampung Teluk Aro di daerah Aceh. Dari Teluk Aro ini, suku Mansuria yang terus bermigrasi itu naik ke Tanah Karo dan kemudian meneruskan perjalanan hingga sampai ke Pusuk Buhit. Penerus kerajaan suku Mansuria yang kemudian menjadi nenek moyang orang Batak ini terus berpindah-pindah karena mengikuti pesan daripada pendahulunya bahwa untuk menghindari suku barbar Tartar, maka tempat tinggal harus di wilayah dataran tinggi. Tujuannya agar gampang mengetahui kehadiran musuh jika datang menyerang. Fakta ini diketahui dan dibuktikan langsung melalui penelitian bersama dua rekannya dari Belanda dan Thailand. Pembuktian tentang asal-usul nenek moyang orang Batak juga diperkuat melalui sejumlah literatur, antara lain Elizabeth Siger, Sejarah Tiongkok Selayang Pandang, yang menegaskan nenek moyang orang Batak berasal dari suku Mansuria, dan Edmund Lees mempertegas hubungan vertikal kebudayaan suku Mansuria dengan suku Batak.
Selain pendapat-pendapat tersebut, ada pula yang mengatakan bahwa suku Batak merupakan keturunan Israel kuno. Dalam pendapat ini mengatakan bahwa suku Batak memiliki kesamaan dengan Israel kuno. Pendapat ini meyakini bahwa semua berawal ketika Israel terpecah menjadi dua bagian, di mana Israel yang kala itu memiliki 12 suku. Suku-suku yang terbagi mulai melakukan perjalanan ke arah timur, hingga salah satunya tiba di Sumatera. Itulah beberapa pendapat mengenai asal-usul suku Batak yang kini sukunya dapat kita temui di tiap daerah. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.